Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang terdiri dari Afliatul Mawadah, Eka Lele Agustin, Aminah Sasu, Abiroh, dan Silvera Zaina Nuzula akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus PBL pelayanan kefarmasian. Kasus yang kami bahas terkait resep 3, di mana Ibu FM 39 tahun didiagnosa oleh dokter menderita peptic ulcer disease dengan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Saat bertemu dengan apoteker, pasien mengeluhkan nyeri ulu hati, rasa terbakar di tenggorokan. Sudah mengkonsumsi Milanta namun tidak mengalami perbaikan. Riwayat penyakit Ibu FM yakni MAH, riwayat alerginya tidak ada, pola hidupnya suka makanan pedas dan bersantan, dan riwayat pengobatannya Milanta. Di sini Ibu FM membawa sebuah resep yang terdiri dari amoxicillin 500 mg berjumlah 10, clarithromycin 500 mg berjumlah 14, omeprazol 20 mg sebanyak 20, dan antasida sebanyak 10. Di sini terdapat drug-related problem terkait adanya obat tanpa indikasi. Hasil telaah resep kami yakni atas nama pasien Ibu FM berusia 39 tahun, jenis kelaminnya perempuan, berat badan atau tinggi badan di resep tidak dicantumkan. Di sini persyaratan administrasinya, nama dokter ada, nomor SIP ada, alamat ada, paraf dokter tidak ada, tanggal resep ada. Persyaratan farmasetiknya, nama obat ada, bentuk sediaan ada, dosisnya ada, jumlah obat ada, dan aturan pakainya ada. Lalu persyaratan klinisnya, tepat indikasi tidak karena ada satu obat yang tidak tepat indikasi, tepat dosisnya juga tidak karena ada yang overdosis, tepat waktu penggunaan iya, duplikasi pengobatan iya, alergi tidak, kontraindikasi iya. Deskripsi obat yang terdapat pada resep yang pertama ada amoxicillin 500 mg, dosisnya pada resep 1 gram 2 kali sehari. Jumlah obatnya 10 tablet dengan kekuatan 500 mg, frekuensi penggunaannya 2 kali 2 tablet 500 mg. Kesimpulannya di sini tidak sesuai dengan dosis. Waktu minum obatnya setelah makan. Obat yang kedua ada clarithromycin 500 mg. Dosis yang tercantum pada resep 500 mg 2 kali sehari. Jumlah obat yang diberikan 14 tablet dengan kekuatan 500 mg. Frekuensi penggunaannya 2 kali 1 tablet 500 mg dan kesimpulannya sesuai dosis setelah makan. Dan obat yang ketiga ada omeprazol 20 mg. Dosisnya 20-40 mg per hari. Jumlah obat yang diberikan 20 tablet 20 mg. Frekuensi penggunaannya 2 kali 1 tablet 20 mg. Kesimpulannya sesuai dosis dan diminum setelah makan. Obat yang terakhir ada antasida. Dosisnya 1-2 tablet diminum 3-4 kali dalam sehari. Jumlah obat yang diberikan 10 tablet. Frekuensi penggunaannya digunakan jika sakitnya parah saja. Dan waktu meminum obatnya sebelum makan. Oleh dokter, Ibu FM didiagnosis mengalami peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease atau sering disebut PUD atau ulcus pepticum adalah tukak atau luka pada saluran cerna bagian atas. Terjadi pada lambung dan disebut gastric ulcer atau pada usus 12 jari yang disebut duodenal ulcer. Hal ini terjadi akibat sel termakan oleh asam lambung dan pepsin. Etiologi dari PUD yakni yang pertama infeksi Helicobacter pylori. Yang kedua penggunaan obat-obatan NSAID. Yang ketiga hipersekresi asam lambung dan kondisi stres. Patofisiologi dari peptic ulcer disease yakni terdapat gangguan keseimbangan antara faktor agresif berupa asam lambung, pepsin, garam empedu atau bakteri Helicobacter pylori dan NSAID, dan ketidaknormalan terkait defensif mukosa berupa aliran darah mukosa, mukus, sekresi bikarbonat mukosa, sel mukosa, dan perbaruan sel epitel.
Yang pertama terkait asam lambung dan pepsin. Ulkus peptikum disebabkan oleh sekresi asam dan pepsin yang berlebih oleh mukosa lambung atau berkurangnya kemampuan sawar mukosa gastroduodenalis untuk berlindung dari sifat pencernaan dari kompleks asam pepsin. Sekresi asam lambung yang berlebih ini dapat dipicu oleh makanan atau minuman, obat-obatan, keadaan stres yang berlebih. Yang kedua, adanya bakteri Helicobacter pylori. Patofisiologi infeksi dari Helicobacter pylori tidak diketahui dengan pasti, tetapi diduga karena Helicobacter pylori menghasilkan sitotoksin yang menghasilkan hancurnya mukosa lambung, serta mensekresikan interleukin 8 yang dapat meningkatkan sekresi asam lambung oleh sel epitel yang terinfeksi. Helicobacter pylori juga dapat memproduksi urase dalam jumlah besar, di mana urase akan mengkatalis dan menghidrolisis urea menjadi amonia. Peningkatan jumlah amonia ini pada sel akan mempengaruhi ketahanan mukosa lambung sehingga terjadi ulkus atau luka. Dan yang ketiga, adanya obat-obatan NSAID. NSAID dapat menyebabkan peptic ulcer disease dengan cara menghambat COX-1 sehingga menyebabkan penghambatan sintesis prostaglandin. Penghambatan prostaglandin ini akan menyebabkan sekresi asam lambung menjadi meningkat yang dapat menyebabkan penurunan agregasi platelet dan terjadinya perdarahan mukosa saluran cerna. Permasalahan pada resep yakni Ibu FM mendapatkan obat berupa amoxicillin 500 mg, clarithromycin 500 mg, omeprazol 20 mg, dan antasida. Di sini terdapat obat tanpa indikasi berupa antasida. Antasida tidak perlu diberikan lagi pada terapi jika sudah terdapat PPI. PPI pada resep ini yakni berupa omeprazol. Ada sebuah indikasi tanpa obat di mana pasien ini mengeluhkan nyeri ulu hati dan rasa terbakar di tenggorokan. Untuk mengurangi gejala ini maka ditambahkan sukralfat. Penyelesaiannya, obat tanpa indikasi yakni antasida digantikan dengan sukralfat untuk indikasi nyeri ulu hati dan rasa terbakar di tenggorokan. Dalam pengobatan peptic ulcer biasanya menggunakan terapi tunggal, namun pada beberapa kasus ada yang menggunakan dual terapi. Menurut literatur di Piro 2008 dan penelitian lain dari Cook 2013 mengatakan PPI lebih unggul daripada reseptor H2 blocker dalam mengatasi stres ulcer, sehingga peneliti menyarankan menggunakan kombinasi sukralfat dengan PPI. Dalam pemeliharaan jangka panjang, sukralfat merupakan obat yang bersifat sitoprotektif yang memiliki efek meningkatkan ketahanan mukosa lambung yang dapat mengurangi peradangan dan menyembuhkan ulkus. Sukralfat merupakan obat yang bersifat sitoprotektif yang memiliki efek meningkatkan ketahanan mukosa lambung yang dapat mengurangi peradangan dan menyembuhkan ulkus. Sukralfat dapat menghambat hidrolisis yang termediasi pepsin dari protein mukosa yang menyebabkan ulcerasi dan erosi mukosa. Sukralfat mengikat asam empedu yang diaktifasi oleh asam. Sukralfat ini sebaiknya digunakan dalam keadaan lambung kosong. Dokter memberikan kombinasi antibiotik amoxicillin dengan clarithromycin. Hal ini dikarenakan kombinasi tersebut bersifat sinergis, karena mekanisme aksi dari amoxicillin adalah dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan cara mengikat satu atau lebih pada ikatan penisilin protein, sehingga menyebabkan penghambatan pada tahapan akhir sintesis transpeptidase peptidoglikan dalam dinding sel bakteri, yang mengakibatkan biosintesis dinding sel menjadi terhambat, permeabilitas meningkat, dan sel bakteri menjadi pecah atau lisis. Pada saat dinding sel rusak inilah kemudian clarithromycin dapat masuk dan mulai bekerja. Mekanisme aksi dari clarithromycin adalah dengan cara mengikat subunit ribosom 50S yang mengakibatkan penghambatan sintesis protein bakteri. Recommendation and plan of drug treatment. Di sini diberikan obat yang pertama amoxicillin 500 mg. Dosisnya untuk infeksi Helicobacter pylori dewasa 1 gram 2 kali sehari.
Jumlah obat yang diberikan 14. Mengapa diganti menjadi 14? Karena terapi amoksisilin minimal diberikan dalam jumlah 7 hari. Frekuensi penggunaan 2 kali 1 tablet dengan kekuatan 500 mg. Waktu minum obatnya setelah makan. Dan obat yang kedua yakni clarithromycin 500 mg. Dosisnya untuk dewasa yakni 2 kali sehari. Jumlah obat yang diberikan sebanyak 14 tablet. Frekuensi penggunaannya 2 kali 1 tablet dengan kekuatan 500 mg. Waktu minum obatnya sesudah makan. Dan obat yang ketiga diberikan omeprazol. Dosisnya dewasa 20-40 mg per hari. Jumlah obat yang diberikan sebanyak 20 tablet. Frekuensi penggunaannya 2 kali 1 tablet dengan kekuatan 20 mg. Dan waktu minum obatnya sesudah makan. Dan obat yang terakhir diberikan sukralfat 500 mg. Dosis yang diberikan dewasa 2000 mg per hari, bisa diminum 2-4 kali dalam sehari. Jumlah obat yang diberikan sebanyak 20 tablet dengan kekuatan 500 mg dan frekuensi penggunaannya 2 kali 2 tablet dalam sehari. Waktu minum obatnya sebelum makan. KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat diberikan kepada pasien, yakni pasien mendapatkan terapi 2 antibiotik yang terdiri dari amoksisilin dan clarithromycin. Penggunaannya disesuaikan dengan aturan pakai dalam resep dan harus disampaikan kepada Ibu FM, harus dihabiskan supaya tidak terjadi resistensi antibiotik. Amoksisilinnya di sini diminum 2 kali sehari 1 tablet, sedangkan clarithromycin 2 kali sehari 1 tablet. Pada obat yang kedua, pasien mendapatkan sukralfat, yakni untuk mengurangi rasa terbakar di lambung dan mual. Obat ini efektif digunakan sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Diminumnya 2 kali sehari, 2 tablet sekali minum. Dan obat yang ketiga diberikan omeprazol. Omeprazol ini digunakan setelah makan dengan dosisnya 2 kali sehari, 1 tablet sekali minum. Terapi non-farmakologi yang dapat disampaikan kepada Ibu FM, untuk sementara dihindari dulu makanan pedas, bersantan, dan berlemak. Istirahat yang cukup dan berbanyak minum air putih. Berikut etiket yang diberikan pada masing-masing obat. Diberikan etiket berupa warna putih karena termasuk obat dalam. Sekian presentasi hasil diskusi kami terkait permasalahan kasus 3. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.